Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian para mahasiswa, kali ini saya akan berbicara tentang paragraf atau alinea dalam bahasa Indonesia. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, paragraf atau alinea adalah seperangkat kalimat yang membicarakan suatu gagasan atau topik yang mengandung satu kesatuan pikiran atau mempunyai keterkaitan satu paragraf atau alinea yang biasanya terdiri dari satu kalimat atau 5 kalimat, 6 kalimat, 7 kalimat, dan seterusnya. Selanjutnya, apa sebenarnya syarat-syarat sebuah paragraf? Syarat-syarat sebuah paragraf terdiri atas dua bagian. Satu adalah kesatuan paragraf, artinya semua kalimat yang membentuk paragraf mengandung ide pokok paragraf tersebut dan tidak menimbulkan ide-ide pokok tambahan. Yang kedua, kepaduan paragraf. Semua kalimat yang mendukung paragraf tersebut mengandung satu kepaduan, termasuk diksi pilihan kata, keterangan waktu, keterangan keadaan, hubungan kausal atau sebab akibat, tempat, serta keterangan lainnya. Kemudian rekan-rekan mahasiswa, pembagian paragraf menurut jenis. Yang pertama, paragraf pembuka, berisi tentang uraian pembukaan, apakah berkaitan dengan latar belakang atau fenomena suatu keadaan yang mengacu pada judul atau topik yang ingin kita bicarakan. Yang kedua, paragraf pengembang atau paragraf yang mengandung isi tentang sebuah analisis, tentang sebuah tinjauan, tentang sebuah hipotesis. Dan yang ketiga adalah paragraf penutup, yaitu berkaitan dengan keterangan-keterangan yang mengulas tentang data, fakta, serta kesimpulan-kesimpulan. Selanjutnya, pembagian paragraf menurut pemaparannya. Ada yang disebut paragraf naratif, yaitu paragraf yang selalu menceritakan satu keadaan, satu kondisi, misalnya dalam karangan-karangan karya sastra. Yang kedua, paragraf deskriptif adalah paragraf yang senantiasa melukiskan satu keadaan seakan-akan sang penulis menyaksikan langsung keindahan alam atau satu peristiwa yang sedang terjadi. Kemudian ada paragraf eksposisi atau paragraf yang sifatnya pemaparan atau memaparkan. Biasa dilakukan oleh orator-orator atau jurkam-jurkam yang ingin menyampaikan visi misi satu kegiatan, organisasi kepemudaan atau partai politik. Yang terakhir adalah paragraf argumentasi, adalah paragraf yang biasanya diungkapkan, diargumentasikan atau ditulis oleh para mahasiswa atau akademisi atau para peneliti yang ingin merancang sebuah riset atau penelitian. Yang berikutnya adalah pembagian paragraf menurut letak tema atau topik atau tujuan yang ingin dicapai. Ada paragraf deduktif, yaitu paragraf yang mengandung pemaparan dari hal-hal umum ke hal-hal khusus. Misalnya begini, agama-agama Samawi diturunkan di Jazirah Arab, sedangkan perkembangan agama-agama yang lebih khusus, misalnya Islam di Indonesia, dibawa oleh pedagang Gujarat. Ini berarti dari umum ke khusus. Demikian pula sebaliknya, yaitu pembagian paragraf dari khusus ke umum, misalnya paragraf induktif. Pedagang-pedagang Gujarat yang menyiarkan agama Islam di Jawa Timur sebetulnya berasal dari India, kemudian terus
penyebaran di India ini disebabkan oleh pedagang-pedagang Arab yang datang di India. Nah, itu rekan-rekan mahasiswa, paragraf-paragraf yang ada di dalam pembelajaran atau perkuliahan bahasa Indonesia. Atas perhatian rekan-rekan mahasiswa, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.